فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Indak ya Ubay, apa kekhususan salat qabliyah subuh dibandingkan salat-salat rawatib yang lain? Nah, telah datang nas khusus bahwasanya 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kekhususan yang lain apa? Sedih. Nah, dilaksanakan secara ringan. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara ringan, beliau katakan, "Ma adri aqra'a bi ummil Qur'an am la." Aku tidak tahu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Kekhususan yang lain, Abah Mujahid. La. Apa? Hah? Lah, ini bukan berhubungan dengan salatnya. Khusus dengan salatnya dulu. Apa? Tahu kasya? Baik. Berapa ini? Ketiga ya? Ketiga, Rasulullah SAW senantiasa melakukannya walaupun ketika safar. Berbeda dengan rawatib yang lain. Nah, yang keempat, Aba Zur'ah. Baik. Nah, bacaannya khusus ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada berapa macam yang datang nas dalam masalah ini? Ada 3. Yang pertama apa? Paling mudah ini, Siddiq. Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Baik. Kemudian bentuk yang kedua Al-Baqarah ayat 136 bunyinya dengan Ali Imran ayat 64. Kemudian yang ketiga Abad ayat di Al-Baqarah sama bunyinya. Nah, ini apa? Al-Baqarahnya Ali Imrannya apa? Ayat yang keberapa untuk kaifiyah yang ketiga? Ke-52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah ila akhiril ayat. Nah, dia hafal ikhwan fillah untuk diamalkan karena ini sunnah yang jelas. Sudah hafal baik? Baik, siapa yang sudah hafal? Al-Baqarahnya sama. Al-Baqarahnya sama. Kemudian yang berbeda Ali Imrannya. Baik. Besok, nah,
Berapa kekhususan kita ini? Jadi qabliyah subuh punya kekhususan yang menunjukkan keutamaannya, alhamdulillah, maka jangan sampai seorang terluputkan darinya. Kita lanjutkan. Al-mas'alatul khamisah, hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Setelah kita membahas tentang sholat rawatib yang memiliki keutamaan sangat penting karena mengiringi sholat fardu, pembahasan berikutnya berhubungan dengan sholat witir, yang ini juga merupakan sholat yang sangat utama, yang pada awal pensyariatan sholat akhwanibillah witir termasuk di antara sholat yang diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat malam. Dan merupakan salat sunnah yang paling utama setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menunaikan salat fardu. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala cintai setelah itu adalah salat-salat malam. Baik. Apa hadisnya? Ahabbus salati ba'dal fardhah salatul lail. Seutama atau salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat wajib itu salat malam. Nah, salat malam. Hukmuhu sekarang sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga tidak pantas seorang mengaku sunni, seorang mengaku salafi kemudian meninggalkan salat ini. Nah, sunnah muakkadah. Hatta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maraghaba fi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menghasung, yakni senantiasa mendorong umat untuk melakukannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witr, zat yang esa, zat tunggal, tidak ada yang menyekutuinya. Yuhibbul witra, dan dia menyukai witir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'an awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai sekalian ahli Al-Quran, berwitirlah kalian karena sesungguhnya Allah itu witir. Allah itu apa? Ganjil, dalam artian Allah tunggal, zat yang maha tunggal. Dan dia mencintai al-witr, mencintai sesuatu yang ganjil. Oleh karena itulah untuk menutup salat malam disunahkan untuk mengganjilkan rakaatnya. Syahid dari hadits ini perintah Nabi SAW, ya ahlal Quran awtiru. Wahai ahli Quran, berwitirlah kalian. Dikhususkan akhwanifillah ahli Quran, lihat, karena pentingnya perkara ini. Nah, karena memang di antara hak Al-Quran ya untuk apa? Ditegakkan di malam hari, sehingga Al-Quran tersebut tetap kokoh padanya. Nah, dibaca. Nah, punya hafalan 2 juz dibaca ketika salat malam, sehingga berputar. Punya hafalan 3 juz, punya hafalan 5 juz dan seterusnya. Nah,
ini. Jangan sampai seorang mengaku sebagai ahli sunnah tapi tidak menunaikan sunnah yang agung ini. Yang awamun nas saja, alhamdulillah, mereka sebagiannya bersemangat karena memang ini merupakan da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Baik. Semuanya tahu, semua firqah, alhamdulillah, dari ahli bidah, mereka tidak ada yang mengingkari tentang keutamaannya salat malam, salat witir, salat tahajud, kecuali sebagian kecil saja. Cuman bedanya ahli sunnah melakukannya di atas sunnah, mereka melakukan di atas bid'ah. Sehingga jangan sampai seseorang lalai dari ini. Kalau kita lihat alhamdulillah amalan para salaf dalam masalah ini, maka sungguh kita melihat diri kita ini sangat jauh. Sangat jauh dibandingkan dengan keadaan mereka. Mari kita baca beberapa asar yang menunjukkan tentang tingginya semangat para salaf dalam melakukan salat malam ini, ya Fadillah. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Akhlaq Ahli Al-Quran. Beliau katakan yang bagi li hamilil Quran an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Hendaknya bagi penghasut atau pengemban Al-Quran untuk diketahui malamnya, dalam artian dia dikenal dengan kebiasaan menghidupkan malamnya tatkala manusia tertidur. Wa binaharihi idzan nasu muftirun, dan dia diketahui memiliki ciri khas di siang hari tatkala manusia itu berbuka, dia berpuasa. Wa biwara'ihi idzan nasu yukhallitun, dan dia diketahui dengan waraknya tatkala manusia itu yukhallitun, mencampur antara yang halal dan yang batil. Wa bitawaddu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan dikenal dengan ketawadhuannya tatkala manusia menyombongkan diri. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun, dan diketahui dengan kesedihan karena takut tentang perkara hari akhir tatkala manusia bergembira, bersukacita. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan dengan tangisannya tatkala manusia tertawa. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan dia dikenal dengan diamnya dia tatkala manusia banyak bicara. Dalam artian di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu membimbingkan kepada para pengemban Al-Quran untuk mereka memiliki sifat tamayyuz, terbedakan dengan keumuman manusia yang jauh dari Al-Quran. Malamnya dihidupkan dengan sholat tatkala semua manusia tertidur atau kebanyakan manusia terlelap, dan di siang harinya sering menghidupkannya dengan puasa tatkala manusia mereka banyak berbuka, tidak berpuasa, dan memiliki sifat wara', memiliki sifat tawadhu', kemudian dikenal dengan tangisannya tatkala manusia banyak tertawa. Kalau kondisinya demikian, maka sungguh inilah ilmu yang bermanfaat. Al-Quran akan menjadi hujjah baginya kelak di hari kiamat.
Kemudian kisah yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam Adab Asy-Syar'iyyah jilid 2 halaman 169 yang menunjukkan pengingkaran salaf kita ikhwani fillah terhadap mereka-mereka yang meninggalkan salat malam. Walaupun ini perkara yang sunnah, tapi sangat aib seorang mengaku ahli sunnah, terlebih lagi dia pengemban Al-Quran kemudian tidak menegakkannya. Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa hubungan Ibnu Muflih dengan Ibnu Taimiyah? Aba Ahmad, gurunya. Jadi Ibnu Muflih adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sangat penting beberapa penukilan beliau dari gurunya ini yang menunjukkan tarjih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikatakan dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah, bata 'inda al-Imam Ahmad rajulun fa wada'a 'indahu ma. Qala ar-rajulu falam aqum bil-laili wa lam asta'milil ma. Falamma asbahtu qala li lima lam tasta'milil ma. Fastahyaitu wa sakattu. Faqala subhanallah subhanallah ma sami'tu bi sahibi haditsin la yaqumul lail. Ini ada seorang laki-laki menginap di tempat Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menyediakan untuknya air agar dia berwudu. Nah, dan di sini, nah, perhatian para salaf ikhwanillah untuk menyediakan sarana untuk ibadah bagi saudaranya, bagi tamunya. Qala rajul, maka laki-laki tersebut mengkhabarkan, aku tidak bangun di malam itu dan aku tidak menggunakan air. Maka tatkala bagi harinya Imam Ahmad mengatakan, kenapa engkau tidak menggunakan air? Maka aku pun malu dan aku terdiam. Nah, aku terdiam. Karena jawabannya jelas, yakni apa? Tidur terlelap, tidak bangun. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, subhanallah subhanallah, aku tidak mendengar seorang pengemban hadis pun yang tidak melakukan salat malam. Baik, ingin menjadi ahli hadis, ingin menjadi penuntut ilmu hadis, dan penuntut Al-Quran, maka jangan sampai lalai dari salat malam. Lihat bagaimana berkata Imam Ahmad, subhanallah subhanallah ma sami'tu bi sahibi haditsin la yaqumul lail. Jadi aku tidak mendengar seorang pengemban hadis pun, seorang penuntut ilmu hadis pun yang tidak melakukan salat malam. Nah, jadi kebiasaan para ahli hadis yang melakukan salat malam. Qala wa jarrad hadhihi al-qissah lahu ma'a rajulin akhar. Faqala lahu ana musafir. Qala wa in kunta musafiran hajja masruqun fama nama illa sajidan. Qala Syekh Taqiyuddin fihi annahu yukrahu li ahli al-ilmi tarku qiyamil lail wa in kanu musafirin. Ini faedah penting. Dan juga terjadi kisah yang lain bersama laki-laki yang lain antara Imam Ahmad dan laki-laki tersebut. Kemudian ketika ditegur, laki-laki yang tidak bangun salat malam ini mengatakan, aku musafir. Aku musafir. Maka Imam Ahmad tetap mengatakan, wa in kunta musafiran, walaupun engkau itu seorang musafir. Nah, jangan sampai lalai dari salat malam. Apabila memang seorang merasa sangat berat nanti untuk bangun, ya sebelum tidur melakukan salat witir. Kemudian beliau pun menyebutkan pendahulunya, hajja masruq fama nama illa sajidan. Masruq
yang dimaksud adalah Masruq ibn al-Ajda' Al-Hamdani Al-Wadi'i. Na'am, thiqatun faqihun 'abidun. Seorang thiqah, seorang faqih dan ahli ibadah. Beliau meninggal pada tahun 62. Termasuk apa? Generasi siapa ini? Tabi'in. Na'am, tabi'in. Min kibari tabi'in. Masruq melakukan haji. Haji safar zaman dahulu, alhamdulillah, haji sangat payah dalam artian perjalanannya. Maka famana ma illa sajidan, tidaklah beliau tidur kecuali dalam keadaan sujud. Dalam artian karena begitu lelahnya tapi tetap semangat untuk melakukan salat malam. Dan Syekh Taqiyuddin yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan pada kisah ini terdapat faedah bahwasanya dimakruhkan, yaitu dibenci bagi seorang ahli ilmu yang memiliki ilmu. Demikian pula para penuntut ilmu yang mereka berusaha untuk menuntut ilmu hadis, menuntut ilmu Al-Quran, berusaha untuk menghafalnya, mempelajari agama Allah. Dibenci apa? Tatkala dia meninggalkan salat malam. Wa in kanu musafirin, walaupun mereka itu musafir. Kisah ini di mana tadi? Dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Taib. Dan juga di antara kisah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala berhubungan dengan Imam Al-A'mash. Taib. Beliau mengatakan, qala Al-A'mash, balaghani anna ar-rajula idza nama hatta yusbih, yakni lam yusalli, tawarrakahu syaitanu fabala fi udhunihi, wa ana ara annahu qad sallaha fil halqi al-laila, wa dhalika annahu kana yas'al. Wa qala Abu Khalid, dzakara al-A'mash hadits dzaka rajulun bala syaitan fi udhuni. Faqala ma ara 'ainayya 'amishtu illa min kathrati ma yabulu syaitanu fi udhuni. Wa ma adhunnuhu fa'ala hadha qat. Qultu Adh-Dhahabi, qultu yani Adh-Dhahabi yuridu anna al-A'mash kana sahiba lailin wa ta'abbad. Di sini menunjukkan wara' beliau, ikhwanifillah, menyembunyikan dan tawadhu beliau dalam keadaan beliau ini seorang yang senantiasa menghidupkan malamnya. Baik, yaitu beliau berbicara tentang hadis, tentang kisah apa? Seorang yang tidur malam tidak bangun kecuali ketika sholat subuh. Dikatakan oleh Rasul itu adalah seorang laki-laki atau seorang yang syaitan kencing pada telinganya. Kencing pada telinganya. Baik. Dan beliau mengatakan, dan tidaklah aku melihat mataku ini menjadi apa? Cacat kecuali dikarenakan banyaknya kencing syaitan yang ada di telingaku. Baik. Cuman ini bentuk tawadhu beliau. Apalagi kita ya Alhamdulillah. Apalagi kita. Nah karena itulah sejak awal sebelum tidur hendaknya seorang
telah persiapan, telah berniat untuk nanti salat malam. Jangan seorang tidur tanpa ada niatan yang demikian. Kalau sudah niat kemudian bangun maka itu khair. Seandainya kemudian ternyata tertidur terlelap, maka dia sudah dihitung kebaikan. Dan kemudian besoknya lagi berusaha untuk menjaga agar jangan sampai terlelap. Dan seorang laki-laki berkata kepada Hasan al-Basri, "A'jazna qiyamal lail." Kami tidak mampu untuk melakukan salat malam. Apa jawaban beliau? Faqala, "Na'am. Qayyadatkum khatayakum." Nah, kesalahan-kesalahan kalian, yang dosa-dosa kalianlah yang telah mengikat kalian sehingga kalian tidak mampu melakukan salat malam. Allahul musta'an. Nah, ini kisah atau sekelumit dari perkataan para salaf tentang pentingnya salat malam dan tercelanya mereka-mereka yang meninggalkannya, terlebih lagi ahlul ilm dan talibul ilm. Karena pentingnya salat malam, bagaimana tidak, dia adalah salat yang paling Allah cintai setelah salat wajib. Nah, setelah salat wajib. Dan kalau kita melihat bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menghidupkan malamnya, maka jangan sampai kita terlewatkan dari perkara ini. Pembahasan berikutnya waktu dan waktunya kapan. Qala ma baina salatil isya wa salatil fajr bi ijma'il ulama. Ini waktunya, Sulaiman, waktunya kapan? Antara salat isya sampai salat fajar berdasarkan ijma'. Nah, berdasarkan ijma' para ulama. Antara salat isya sampai salat fajar. Pertama dalilnya ijma'. Yang kedua li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam ya waktunya antara itu. Nah, baik itu di awal malam, di pertengahan malam ataupun di akhir malam. Itu semua waktu salat malam. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am." Salatul witri ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan untuk kalian dengan suatu salat yang lebih bagus bagi kalian daripada unta merah, yaitu salat witir yang waktunya ma baina salatil isya' ila tulu'il fajr, antara salat isya sampai terbitnya fajar. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Baik, dan Imam Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini selain tambahan hiya khairul lakum min humrin na'am. Kemudian kalau kita telah mengetahui akhir, yaitu terbitnya matahari, terbitnya fajar, akhir dari salat malam terbitnya fajar, maka fa idza tala'al fajru fala witra. Apabila fajar telah muncul, tidak ada witir lagi. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Fa hadha dalilun ala khuruji waqtil witri bi tulu'il fajr. Nah, salat malam itu 2 rakaat. Maka apabila salah seorang di antara kalian khawatir telah datang masuk subuh, maka hendaknya salat 1 rakaat untuk menjadikan witir. Nah, tutiru lahu ma qad shalla.
menjadikan ganjil apa-apa yang telah dia lakukan dari sholat sebelumnya. Ini menunjukkan ikhwanillah, kalau sudah dia menutup dengan rakaat ganjil, maka semuanya berarti witir. Tutirul lahu ma qad shalla, menjadikan witir rakaat-rakaat yang telah dia lakukan. Baik. Jadi ketika seorang sudah melakukan 8 rakaat, kemudian dia tutup dengan 1 rakaat, akhirnya semuanya menjadi witir. Tapi kalau 8 rakaat sudah masuk subuh. Masuk subuh belum witir, maka berarti walaupun melakukan 8 rakaat ya belum witir, tidak dikatakan witir. Baik. Jadi kalau sudah mendekati waktu subuh, maka mending segera ditutup dengan rakaat yang ganjil walaupun hanya 1. Baik. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun kelanjutannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat, dan lebih dari itu semua, yang penting adalah amal. Hanyalah ilmu dituntut itu untuk diamalkan. Tidak ada faedahnya seorang jauh-jauh ke majelis ilmu kemudian tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini penting. Kalaulah seorang tidak kembali kecuali membawa maklumat-maklumat pengetahuan untuk dia amalkan sendiri, maka itu khair katsir. Salat wajib, dia mengetahui bagaimana menegakkannya dengan benar, dia jaga jamaah, dia jaga amalan-amalan sunnah yang telah diketahui ilmunya, dan perkara-perkara yang lain. Itu sungguh kebaikan yang banyak. Tapi yang menyedihkan, banyak dari para penuntut ilmu di zaman ini, mereka lalai dari sisi ini. Menuntut ilmu hanya sekedar mengisi waktu karena orang tuanya menuntut, orang tuanya memerintah, orang tuanya menyuruh untuk belajar. Kalau di rumah, hanya main saja. Kalau di rumah, dicemooh oleh orang-orang, enggak sekolah dan seterusnya. Salah sudah. Sejak awal sudah salah. Niatannya sudah salah. Maka harus dibenarkan siapa saja yang kondisinya demikian. Ilmu dituntut untuk diamalkan. Bahkan yang tua pun, apa-apa yang belum diketahui segera diamalkan. Terutama sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan manusia, karena mengamalkannya faedah yang besar dan keutamaan yang agung. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.